Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Gal Gifari dengan NRP 5017231040 dari mata kuliah Eksplorasi Seismik Pasif, Departemen Teknik Geofisika, Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian, Institut Teknologi 10. Di sini saya akan memberikan penjelasan terkait buku ajar eksplorasi seismik pasif yang saya eh, susun dari outline-outline yang terdiri dari bagian-bagian buku, kemudian ada bab-bab bukunya dan juga subbab-subbab bukunya. Nah, di sini saya memanfaatkan Gemini eh, untuk eh, eksplorasi materinya. Nah, di sini saya coba eh, berkorelasi dengan AI Gemini untuk eh, membuat kerangka buku ajar dari mata kuliah eksplorasi seismik pasif sesuai outline-outline yang sudah saya tadi sebutkan. Nah, yang pertama, nanti mungkin saya akan juga korelasikan dengan beberapa tugas sebelumnya yang sudah saya susun di sini, atau mungkin juga bahan materi yang saya eh, tunjukkan di AI ChatGPT. Namun, mungkin saya tidak akan memakai yang ini. Saya akan memakai kerangka belajar yang eh, lewat eh, Gemini AI. Oke, seperti itu. Mohon izin. Ya, kemudian kita akan membahas terkait bagian yang pertama terlebih dahulu, terkait pendahuluan dan dasar-dasar dari eksplorasi seismik pasif. Yang pertama ada di bab satu terkait pendahuluan eksplorasi seismik pasif. Itu terdapat subbab yang dimana menjelaskan terkait definisi ruang lingkup dan perbedaannya dengan seismik aktif. Secara definisi, eh, Cara definisi, eksplorasi seismik pasif ini adalah metode yang sesuai dengan namanya, yaitu pasif. Artinya dia tidak merusak atau tidak melakukan kegiatan yang dengan sengaja merusak alam. Nah, artinya dia adalah metode yang invasif. Dia metode apa? Dia adalah metode yang memanfaatkan energi gelombang seismik. Mungkin akan terdengar sama seperti seismik aktif. Namun perbedaannya eksplorasi seismik pasif ini menggunakan gelombang seismik yang alami atau dari eh, bumi itu sendiri. Biasanya dia menggunakan ambient seismic noise atau menggunakan ini sumber alami dari gempa bumi. Nah, itu bisa digunakan untuk memetakan, untuk mengkarakterisasi struktur bawah permukaan yang ada di wilayah penelitian kalian. Nah, eh, ruang lingkupnya sendiri sebenarnya bisa cukup banyak ruang lingkup yang ada pada eksplorasi seismik pasif. Dia bisa melakukan investigasi dalam skala dangkal, itu seperti eh, landslide, itu dia bisa melakukan eksplorasi di sana, bukan eksplorasi, istilahnya mitigasi atau investigasi dari landslide. Kemudian dia bisa melakukan tomografi seismik pasif dan juga interferometri seismik yang cukup identik dengan eksplorasi seismik pasif. Nah, perbedaannya apa dengan seismik aktif? Yang pertama adalah eh, sumber energinya. Seismik aktif membutuhkan sumber energi ataupun source yang dibuat oleh manusia sendiri. Artinya kita membuat sumber itu sehingga itu menjadi eh, sumber dari gelombang seismik yang dihasilkan. Itu kalau seismik aktif. Berbeda dengan seismik pasif yang menggunakan sumber yang tidak bisa dikontrol. Artinya apa? Sumber yang tidak bisa dikontrol ini artinya ya memang dari alam. Jadi kita tidak bisa mengontrol. Kita hanya mengukur respon tersebut berdasarkan alam. Dari biaya, pasif tentunya lebih murah karena akuisisinya tidak akan membutuhkan sumber buatan. Sumber buatan itu kan bisa seperti dari dinamit, palu, vibrosis, ataupun yang dan sebagainya. Bahkan itu membutuhkan alat-alat yang cukup
ribet kalau misal seismik aktif, berbeda dengan seismik pasif yang cukup efisien dalam alat dan aplikasi. Nah, pasif itu atau sering digunakan pada monitoring. Nah, dia bisa dimonitoring gunung api, monitoring kegempaan, monitoring eh, ini tanah longsor itu bisa. Sehingga dia bisa menjadi eh, salah satu metode yang menjadi tempat untuk analisis dalam perencanaan tata kelola wilayah. Nah, itu. Yang kedua ada kita masuk ke subbab kedua yaitu fenomena sumber gelombang seismik. Ada terkait sumber alam dan ada antara sumber antropogenik. Cara definisi cukup gampang. Sumber alam itu berasal dari alam, sumber antropogenik itu biasa dari aktivitas manusia. Sumber alam sendiri ya terbagi menjadi beberapa. Ini ada gempa tektonik, tremor vulkanik, dan juga mikroseismik laut. Gempa tektonik ya pada umumnya itu memberikan gelombang badan atau body wave, gelombang P dan S yang bisa digunakan untuk tomografi. Untuk tremor vulkanik itu adalah getaran. Jadi getaran-getaran yang terkait ini berasosiasi dengan pergerakan fluida, magma atau hidrotermal di bawah gunung api. Sesuai namanya adalah tremor vulkanik. Dan yang ketiga adalah mikroseismik laut, di mana sumber dominan pada frekuensi rendah dihasilkan dari interaksi gelombang laut dengan dasar laut atau garis pantai. Kemudian yang kedua ada sumber antropogenik. Kata di sumber alam kita masuk ke sumber antropogenik. Pada dasarnya sumber antropogenik adalah noise yang dihasilkan oleh manusia. Entah itu dari kendaraan, industri, kemudian ya berbagai aktivitas manusia yang bisa menyebabkan frekuensi tinggi di dalam near surface. Nah, gitu. Kemudian ternyata di samping sumber alam dan sumber antropogenik ada juga sumber gelombang seismik pasif yang bisa terjadi dari pergerakan fluida reservoir. Seismisitas yang diinduksi atau terjadi secara alami akibat perubahan tekanan fluida. Nah, pergerakan fluida reservoir itu adalah respon seismik pasif di mana akibat adanya perubahan tekanan fluida. Misalnya ada injeksi CO2 saat kalian atau injeksi H2O. Dan kita masuk ke subbab yang ketiga, aplikasi utama untuk eksplorasi dan karakterisasi hidrokarbon, geotermal, geoteknik, dan bahaya geologi. Di eksplorasi hidrokarbon dan juga geotermal, ini eksplorasi seismik pasif bisa digunakan sebagai pemetaan batas reservoir dan zona alterasi hidrotermal melalui pencitraan VS atau gelombang geser dan juga gelombang geser dan juga VP, gelombang kompresional, baik itu 2D ataupun tiga dimensi. Kemudian yang kedua ada bioteknik, di mana ini adalah eh, suatu ranah yang cukup sering digunakan pada eksplorasi pasif ya. Karena ini nantinya akan merujuk pada entah itu mitigasinya atau itu perencanaan struktur bangunannya itu banyak digunakan di geoteknik dalam eksplorasi seismik pasif ini. Di mana karakterisasi lapisan tanah dangkal atau near surface itu bisa menjadi pacuan anak-anak teknik sipil untuk melakukan pembangunan. Dan ada juga penentuan kedalaman batuan dasar itu bisa sebagai analisis landslide. Kemudian pemetaan profil kecepatan gelombang geser untuk rekayasa sipil. Kemudian yang ketiga ada bahaya geologi. Ini ada estimasi efek tapak atau side effect dari gempa bumi
menggunakan metode HVSR atau Horizontal Vertical Signal Ratio dan pemetaan zona lemah seperti zona sesar dangkal ataupun zona gesernya. Kayak gitu. Kemudian dari tinjau subbab keempat terkait tinjauan historis dan perkembangan metode, eh, ini pada dasarnya secara historis muncul salah satu sejarah penggunaan mikrotremor, kemudian metode stasiun tunggal itu semakin berkembang, semakin eh, meluas. Eksplorasi seismik pasif dibedakan menjadi bukan mata kuliah, beberapa metode. Ada salah satunya itu adalah perkembangan krusial dari metode array atau bisa dibilang MASW, kemudian revolusi teoritisnya itu sekarang eh, yang saya dengar itu ada seismic interferometry yang marak digunakan di migas kalau tidak salah. Kemudian yang kelima ada capaian pembelajaran atau CPMK dan struktur ini. Harapannya kita bisa menggunakan ini sebagai buku pegangan dalam mata kuliah eksplorasi seismik seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 2. Kita masuk ke dasar-dasar gelombang seismik untuk metode pasif. Yang pertama ada subbab jenis gelombang seismik. Seperti yang teman-teman mungkin tahu ada gelombang wave, gelombang surface, ataupun surface wave atau body wave kalau misalnya teman-teman yang lebih familiar ya. Biasanya gelombang body itu digunakan untuk tomografi gelombang. Kemudian untuk yang surface wave itu biasanya digunakan dengan data ambient noise-nya. Nah, itu biasa digunakan dalam metode HVSR, metode SISW, MISW, itu karena memanfaatkan gelombang-gelombang permukaan seperti gelombang Rayleigh, terus gelombang Love, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada parameter gelombang, ada amplitudo, frekuensi, panjang gelombang, fase, waktu, tempuh. Ini ya, mungkin outline sedikit terkait penjelasan-penjelasan parameter-parameter gelombang. Ada amplitudo terkait besarnya energi gelombang, frekuensi, jumlah osilasi per detik. Panjang gelombang adalah jarak spasial satu siklus yang bisa dihubungkan dengan kecepatan dan frekuensi untuk eh, menghitung panjang gelombangnya tadi atau lambdanya tadi. Fase adalah posisi osilasi pada waktu tertentu dan waktu tempuh adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk merambat dari sumber ke penerima atau dari source ke receiver-nya. Yang ketiga ada propagasi gelombang dalam media elastis. Di sini membahas terkait hukum Snellius. Kemudian ada koefisien refleksi atau koefisien reflektan ya. Di mana eh, hukum Snell, mungkin teman-teman eh, kita cari ya, hukum Snell, di mana hukum Snell ini menjelaskan pembiasan gelombang saat melewati batas lapisan dengan kecepatan yang berbeda. Nah, ini saat eh, hukum Snellius ini menjelaskan pembiasan gelombang saat dia melewati batas lapisan dengan kecepatan yang berbeda. Saat sinar datang dengan kecepatan eh, yang berbeda, dia itu bisa dipantulkan dan juga dibiaskan tergantung perbedaan antara eh, kecepatan di lapisan yang pertama dan juga kecepatan di lapisan yang kedua.
seperti itu. Kemudian ada koefisien refleksi, di mana ini adalah nilai atau parameter nilai yang terukur, di mana energi gelombang akan dipantulkan seberapa besar atau ditransmisikan seberapa besar pada setiap batas lapisannya. Dan kita masuk ke subbab keempat terkait dispersi gelombang permukaan. Ada mode fundamental dan high mode. Dispersi pada dasarnya adalah fenomena di mana kecepatan gelombang permukaan atau surface wave bergantung pada frekuensinya. Di sini ada kurva dispersi yang digambar dengan plot kecepatan fase atau kecepatan grup sebagai fungsi frekuensi atau panjang gelombang. Ada dua mode gelombang, yaitu ada fundamental mode dan juga higher mode, di mana pada umumnya fundamental mode ini lebih banyak digunakan dalam analisis kurva dispersi atau gelombang dispersi saat analisis MISB biasanya. Kemudian ada higher mode adalah mode yang lebih tinggi di mana biasanya digunakan untuk meningkatkan resolusi gelombang geser di kedalaman. Sebab kelima ada atenuasi dan hamburan gelombang. Atenuasi pada dasarnya adalah pelemahan energi atau pelemahan gelombang, di mana terjadi karena amplitudo gelombang itu mengalami pengurangan sehingga penyerapan energi dari hamburan itu dikuantifikasi dengan faktor kualitas Q. Hamburan itu apa? Hamburan itu adalah difraksi energi gelombang oleh heterogenitas dalam suatu medium, yang mana itu akan berkontribusi pada pembentukan ambient noise. Nah, kita masuk ke sebab yang keenam terkait konsep fungsi Green dalam seismologi. Fungsi Green adalah respon impuls dalam medium elastis. Secara fisik ya adalah rekaman gelombang di suatu titik akibat sumber energi impulsif di titik lain. Kalau tidak salah saya membahas terkait. Nah, ini dari subbab ini, sorry, dari subbab dua titik, bab 2 ini nanti akan berkorelasi dengan salah satu tugas saya terkait beberapa pertanyaan terkait ambient noise, disperse fundamental dan higher modes, serta fungsi grid dalam seismic interferometry. Nah, kita mungkin bahas sedikit terkait yang tadi, terkait fundamental mode dan higher modes dalam surface wave. Pun dalam mental mode artinya N sama dengan 0, di mana kecepatan fase terendah untuk setiap frekuensi itu ada pada mode dasar. Biasanya ini mode yang paling dominan seperti yang saya bilang tadi, di mana sumbernya yaitu berasal dari sumber jauh atau biasa dari sumber ambient noise. Kemudian ada higher modes adalah mode tambahan dengan kecepatan fase yang berbeda, di mana itu lebih sensitif terhadap struktur bawah permukaan di daerah dalaman tertentu. Oleh karena itu, dia memiliki resolusi yang lebih baik. Kemudian kita coba masuk ke green function. Tadi sudah bahas sedikit, di mana green function itu adalah respon impuls sebuah medium terhadap sumber yang sangat singkat pada waktu dan lokasi tertentu. Nah, dengan mengetahui green function, kita bisa memprediksi gelombang yang akan diterima untuk berbagai jenis sumber dan lokasi penerima. Apa kaitannya dengan seismic interferometry? Di mana seismic interferometry ini adalah teknik yang memanfaatkan data pasif seperti ambient noise untuk mengekstraksi green function antara dua stasiun penerima. Nah, prinsipnya ini eh, seismic interferometry ini melakukan cross validation atau cross correlation, di mana dia melakukan korelasi silang dari
rekaman gelombang di dua lokasi yang berbeda. Itu kita balik kembali itu terkait konsep fungsi Green dalam seismologi. Nah, kita eh, masuk ke bagian kedua nih. Namun mungkin ada break sebentar, kita akan melanjutkan dalam beberapa waktu ke depan. Oke, sekian. Oke, baik. Kita melanjutkan yang tadi. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu instrumentasi dan akuisisi. Bab 3, instrumentasi perekaman seismik pasif. Sebab yang pertama adalah membahas terkait prinsip dasar transducer, geofon, dan accelerometer. Geofon bekerja pada prinsip yang sebenarnya induksi elektromagnetik menggunakan hukum Faraday, di mana dia mengukur kecepatan gerak tanah yang umum digunakan dalam eksplorasi seismik. Ada juga accelerometer, dia mengukur kecepatan gerak tanah yang umumnya digunakan dengan kondisi saat getaran sangat kuat pada sistem MIMS frekuensi lebar. Kemudian yang poin kedua ada karakteristik sensor, ada respon frekuensi, sensitivitas, noise dasar, dan rentang dinamik. Respon frekuensi merupakan rentang frekuensi dari suatu sensor seismik tadi. Misalnya di rentang frekuensi berapa sensor tersebut beroperasi. Kemudian sensitivitas adalah rasio sinyal hasil terhadap input fisiknya. Misalnya eh, kecepatan meter per second. Kemudian noise dasar itu adalah tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh perangkat keras sensor itu sendiri. Nah, di mana ini harus diminimalkan. Nah, ada rentang dinamik yaitu kisaran sinyal lemah hingga kuat yang dapat direkam secara akurat oleh sensor digitizer. Kemudian ada jenis-jenis sensor. Di sebab ketiga ada jenis-jenis sensor, ada geopon coil bergerak, MEMS, dan accelerometer. Geopon coil bergerak atau moving coil adalah jenis transducer yang paling tradisional. Ada juga MEMS, Micro Electromechanical System, yaitu sensor berbasis silikon yang ringkas, murah, sering digunakan pada net seismik. Dan ada accelerometer piezoelektrik, digunakan untuk merekam frekuensi yang sangat tinggi atau pada kondisi high. Dan di sebab 3.4 ada digitizer dan sistem perekaman terkait resolusi, sampling rate, dan kapasitas penyimpanan. Digitizer adalah suatu metode untuk mengubah sinyal analog menjadi data digital atau digitasi. Kemudian resolusi adalah bagaimana ukuran dari suatu sinyal itu diukur dalam bit yang digunakan untuk menentukan dinamik range data. Dan ada sampling rate yang ada kaitannya dengan frekuensi Nyquist, di mana sampling rate adalah frekuensi pengambilan sampel yang mana harus memenuhi kriteria Nyquist untuk menghindari aliasing atau pelemahan sinyal itu tadi. Kemudian ada kapasitas penyimpanan, yaitu kemampuan sistem untuk merekam data kontinu dalam waktu yang lama. Kemudian ada sistem akuisisi lapangan untuk sebab yang kelima, nodal sistem, kabel base system, dan distribut acoustic sensing atau DAS. Nodal sistem adalah sistem akuisisi mandiri, di mana dia tidak memerlukan kabel sinyal disinkronisasi oleh GPS, sorry. Kemudian ada kabel base system adalah sistem tradisional yang menghubungkan sensor dengan kabel sinyal ke perekam pusat. Kemudian ada juga distribut acoustic sensing atau DAS, yaitu teknologi revolusioner yang menggunakan kabel serat optik yang ada, misalnya kabel telekomunikasi sebagai sensor, ya, di mana dia mengubah strain gelombang menjadi sinyal, menawarkan densitas sensor spasial yang sangat tinggi. Kemudian yang terakhir ada kalibrasi dan pemeliharaan sensor, di mana kalibrasi ini sangat penting secara berkala dilakukan secara berkala untuk mempertahankan akurasi, respon, frekuensi, dan sensitivitas dari sebuah sensor itu sendiri. Nah, dengan pentingnya kalibrasi ini,
nantinya akan bertahap hingga ke prosedur pemeliharaan lapangan, mulai dari pengecekan baterainya, kopling, hingga sinkronisasi waktu dari alatnya. Dan di bab 4 ada desain survei akuisisi data seismik pasif. Yang pertama pasti di bab pertama ada perencanaan survei, tujuan, lingkup, dan kondisi lapangan, di mana kita harus menentukan parameter-parameter yang perlu kita targetkan. Tentu kita perlu targetkan kedalaman investigasinya, sehingga kita bisa menentukan panjang gelombang maksimum yang dibutuhkan. Kemudian kita perlu juga memahami kondisi geologi untuk penentuan array. Kemudian yang kedua, sebab kedua adalah desain geometri array. Ada jenis array, spasi sensor, jumlah sensor, di mana jenis array linear array itu biasanya digunakan untuk model 2D. Kemudian ada model 2D grid, itu biasanya untuk ambient noise tomografi yang dangkal. Kemudian ada L-shape, lingkaran atau sirkular untuk analisis filter FK dan juga HVSR array. Kemudian ada spasi sensor, di mana spasi sensornya harus cukup rapat untuk menghindari spasial aliasing pada frekuensi tinggi, di mana ini menentukan lambda minimal yang dapat diukur atau panjang gelombang minimal yang dapat diukur. Kemudian yang ketiga ada aperture array, yaitu jarak maksimum, menentukan frekuensi terendah atau lambda terpanjang atau panjang gelombang yang paling panjang yang dapat diukur berhubungan langsung dengan kedalaman penetrasi. Kemudian yang sebab ketiga adalah pertimbangan akuisisi mulai dari durasi rekaman, orientasi sensor, dan juga kualitas data yang berkaitan dengan sinyal noise to ratio. Sinyal to noise ratio. Durasi rekaman adalah kritis untuk interferometri, di mana durasi yang lama diperlukan untuk stacking yang memadai atau penggabungan dari data-data yang ada, sehingga dia memenuhi asumsi homogenitas dari suatu source. Kemudian ada orientasi sensor, di mana sensor horizontal harus diorientasikan secara konsisten untuk membedakan gelombang, Rayleigh, dan Low. Kemudian ada kualitas data, di mana kita mengupayakan untuk memaksimalkan sinyal to noise ratio melalui pemilihan lokasi dan waktu akuisisi yang tepat. Misalnya, kita merekam pada malam hari, di mana untuk apa? Untuk mengurangi noise anthropogenic. Dan yang keempat ada teknik pemasangan sensor, kopling, dan juga prosedur untuk pemasangan lah. Menjelaskan di mana prosedur untuk memastikan kopling yang baik antara sensor dan juga bidang batuan atau bidang tanah. Di mana kopling yang buruk ini dapat memperkenalkan noise resonansi yang lokal. Kemudian kita perlu lakukan dokumentasi dan metadata survei dan juga ini sebagai pencatatan lokasi, orientasi, waktu akuisisi, dan parameter teknis sensor, sehingga kita bisa menjadikan itu sebagai parameter-parameter yang tidak terduga kemungkinan misal dibutuhkan dalam rentang waktu yang tertentu dalam penelitian tersebut. Dan yang keenam adalah tantangan akuisisi dan solusi praktis, di mana kita harus mengatasi yang paling utama dalam akuisisi adalah mengatasi masalah noise. Kita juga harus mensinkronisasi antara waktu GPS dan juga geofontil. Dan kita masuk ke bagian ketiga nih, metode dan teori pengolahan. Ada di bab 5 terkait seismic interferometry. Seperti yang tadi dibilang, ada bahas terkait seismic interferometry, di mana dia adalah prinsip dasar yang mendapatkan respon input antara dua titik dari suatu cross correlation atau korelasi noise-nya. Di mana dia melakukan cross correlation dari sinyal noise dari dua penerima, entah itu dari penerima A atau entah dari penerima B, C, dan yang lain. Di mana dia dapat merekonstruksikan fungsi green atau respon impuls antara dua titik tersebut. Yang kedua ada fungsi green virtual dan sumber virtual. Sumber virtual atau virtual source dalam koreogram hasil salah satu receiver bertindak sebagai sumber energi dan receiver A akan merekam responnya. Seperti itu. Jadi yang seperti yang tadi dibilang ada dua penerima di mana salah satu receivernya bertindak sebagai source, yang satunya merekam respon source tadi. Di mana fungsi green virtual ini merupakan hasil korelasi silang yang diinterpretasikan sebagai rekaman sismik yang aktif. Yang ketiga, sebabnya nanti ada jenis interferometri, ada cross correlation, deconvolution, dan cross currency. Metode yang cukup familiar yang tadi saya bilang adalah cross correlation. Untuk deconvolution adalah teknik yang lebih advance, di mana dia menghilangkan pengaruh sumber yang tidak mungkin dan meningkatkan koherensi sinyal. Semakin tinggi koherensi sinyal berarti datanya semakin bagus.
Kemudian ada cross currency, di mana metode berbasis domain frekuensi yang juga digunakan untuk mendapatkan estimasi fungsi green. Hampir mirip sama cross correlation, bedanya dengan domain frekuensi. Kemudian 5.4 adalah asumsi dan keterbatasan model atau homogenitas sumber homogenitas dari suatu sumber. Asumsi homogenitas suatu sumber adalah agar korelasi cross correlation tablet secara akurat mendekati fungsi green. Sumber noise di mana sumber noise yang terdeteksi harus terdistribusi secara merata di sekitar penerima. Prinsip reciprocity yaitu fungsi green dari A ke B sama dengan fungsi green dari B ke A. Jadi itu sama saja. Keterbatasannya adalah source bias, di mana ketidakseimbangan distribusi sumber dapat menyebabkan kesalahan dalam estimasi waktu tempuh mulai dari source yang diidentifikasi yang A misal ke ke dari penerima ke source-nya, sorry. Dan yang bab kelima terkait aplikasi pemulihan reflektivitas estimasi kecepatan gelombang pada. Di mana ini aplikasinya yang pertama adalah pemulihan reflektivitas. Dia mencitrakan lapisan reflektif di kedalaman yang hampir mirip dengan seismik aktif. Kemudian yang kedua ada estimasi kecepatan gelombang badan, di mana dia menggunakan waktu tempuh gelombang P dan gelombang S yang diekstrak dari koreogram untuk dilakukan tomografi seismik. Nah, kita masuk ke bab 6 terkait metode berbasis gelombang permukaan atau surface wave yang bisa dibilang ada mikrotremor, SASW, kemudian ada MASW. Yang pertama kita membahas terkait mikrotremor. Mikrotremor atau VSR biasanya dilakukan dengan perhitungan rasio spektral amplitudo dari komponen horizontal terhadap komponen vertikal pada suatu titik. Interpretasi dari frekuensi dominan dan amplifikasi yang dihasilkan dari analisis HVSR itu ada di puncak frekuensi pada kurva HVSR. Itu diinterpretasikan sebagai frekuensi resonansi lapisan sedimen yang dangkal, di mana itu berkorelasi dengan kedalaman atau ya kedalaman dari batuan dasar atau bedrock. Dan aplikasinya itu yang pasti estimasi kedalaman batuan dasar, kemudian pemetaan zona amplifikasi getaran gempa dan identifikasi zona geser. Jujur saya pernah melakukan yang mikrotremor ini untuk di daerah ITS yang saya lakukan untuk PKM saya, di mana malah menganalisis eh, PS3 peta ketebalan sedimen dari data mikrotremor melalui analisis HVSR. Dan yang kedua ada SISW, Spectral Analysis of Surface Wave, di mana dia menggunakan dua sensor untuk mengukur perbedaan fase dari suatu gelombang permukaan yang kemudian dihubungkan dengan kecepatan fase dan jarak antar sensor. Ekstraksi dari kurva dispersi fase dari SISW itu menghitung velocity atau kecepatan fase untuk berbagai frekuensi dari data dua sensor. Sedangkan untuk MASW atau Multi Channel Analysis of Surface Wave, itu prinsip dasarnya adalah dia menggunakan array yang multi. Berbeda dengan yang SISW yang cuma dua sensor. Dia multi sensor ya, MASW. Dia untuk merekam gelombang surface juga. Di sini ada transformasi domain atau FK dan juga FV untuk ekstraksi kurva dispersi, di mana data diubah dari domain waktu ke jarak, uh, dari domain waktu jarak ke domain frekuensi dan nomor gelombang atau frekuensi ke kecepatan menggunakan transfer Fourier dua dimensi. Energi gelombang permukaan diidentifikasi sebagai garis atau kurva diskret pada plot ini. Dan mode gelombang permukaan atau yang tadi saya sebutkan adalah fundamental dan Higher modes, itu dia digunakan untuk menganalisis kurva dispersi untuk membedakan mode fundamental yaitu energi dominannya dan Higher modes yaitu untuk informasi kecepatan gelombang geser di kedalaman. Kelebihan dan keterbatasan untuk masing-masing metode jika dibandingkan SASW dan MASW, dia SISW dan MISW itu lebih memberikan kurva dispersi yang secara lengkap, berbeda dengan HVSR yang hanya memberikan frekuensi dominannya. Tetapi MISW itu bahkan lebih baik dari SISW karena menawarkan resolusi dan keandalan yang lebih tinggi dibandingkan SISW dalam memisahkan mode gelombang. Kita masuk ke bab 7 terkait tomografi seismik.
pasif. Prinsipnya, tomografi seismik pasif dalam tomografi waktu tempuh itu membuat model kecepatan 2D dan 3D dengan membalikkan data waktu tempuh gelombang yang merambat melalui medium. Variasi waktu tempuh mencerminkan variasi kecepatan di bawah muka. Dan yang kedua ada sumber pasif untuk tomografi, entah itu dari gempa lokal, noise terkorelasi yang mengarah ke ambient noise tomografi dan juga ya dua itu. Gempa lokal di mana dia menggunakan waktu tempuh gelombang WODI dari gempa yang terjadi di sekitar area studi. Dengan ambient noise tomografi menggunakan kurva dispersi gelombang surface yang diekstrak dari interferometri seismik di mana peta kecepatan lateral 2D dan 3D atau 3D dibuat berdasarkan variasi kecepatan dispersi tersebut. Kemudian untuk picking waktu gelombang badan atau gelombang body itu diidentifikasi atau diukur waktu kedatangan gelombang P dan gelombang S atau ya dari seismogram gempa lokal atau virtual shot gather hasil dari interferometri. Selanjutnya ada konsep inversi linear dan nonlinear, entah itu dari least square atau eh, inversi yang lain. Inversi linear merupakan tomografi yang sering diformulasikan dengan sebagai masalah linear, yaitu D sama dengan G kali M, di mana data dikali matriks kernel dikalikan model dari parameternya atau parameter modelnya. Least square adalah metode untuk meminimalkan misfit antara data observasi dan data hitungan. Sedangkan Tikhonov regularization itu adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengatasi masalah ill-pulse atau kurangnya data atau noise dengan menambahkan kendala damping atau smoothing pada solusi model. Nah, resolusi dari dan ketidakpastian model dari konsep inversi itu eh, bisa diuji dari berbagai tes, entah itu dari tes apapun itu bisa, di mana kuantifikasi ketidakpastian model yang diperoleh itu bisa diperoleh dari proses inversi, dari data error ataupun misfit ataupun dari eh, kalau root mean square bisa, R square bisa, tuh. Kemudian bagian keempat kita masuk ke bagian pengolahan data dan interpretasi. Bagian 8, bab 8 adalah prapengolahan dan pengolahan data dasar. Di mana format data seismik itu biasanya adalah SEGY untuk seismik aktif dan minisit biasanya untuk mikrotremor. Pengenalan format data seismik ini perlu dikenalkan dengan eh, baik, di mana SEGY ini biasanya digunakan untuk format data yang dia short, virtual short. Dengan sedangkan minisit ini digunakan untuk data dengan data pasif yang kontinu dalam rentang waktu biasanya. Dan untuk prapengolahan itu ada trending, tapering, filtering, entah itu dari bandpass atau notch. Trending adalah menghilangkan DC offset dan trend linear, sedangkan tapering adalah menerapkan jendela waktu di tepi sinyal untuk mengurangi artefak spektral saat melakukan transformasi Fourier. Filtering adalah penggunaan bisa digunakan menggunakan bandpass filter kah, entah itu notch filter kah, itu bebas. Kemudian yang 8.3 terkait analisis kualitas data dan seleksi segmen data, di mana dia mengevaluasi sinyal to noise ratio dan memilih segmen data yang memiliki noise stasioner dan stabil untuk korelasi. Selanjutnya, subbab keempat, yaitu pengolahan data interferometri menggunakan korelasi silang atau cross correlation, stacking temporal atau spasial, dan pembentukan virtual shot gather. Cross correlation adalah perhitungan formal korelasi silang antar pasangan atau pasangan receiver tadi. Kan dibutuhkan dua kan untuk cross correlation. Nah, itu. Dan ada stacking temporal atau spasial, di mana dia adalah penumpukan hasil korelasi dari berbagai segmen waktu atau temporal dan atau penumpukan hasil dari virtual shot dengan offset yang sama untuk meningkatkan signal to noise ratio. Kemudian ada pembentukan virtual shot gather, di mana dia mengatur koreogram yang telah di stack berdasarkan offset untuk visualisasi. Selanjutnya ada pengolahan data gelombang permukaan, entah itu dari SISW ataupun dari MISW, di mana dia harus mengekstraksi kurva dispersi dan juga melakukan editing kurva. Proses transformasi dari waktu ke jarak menjadi frekuensi ke nomor gelombang ataupun kecepatan
dan pementikan puncak energi untuk bisa dilakukan eh, hasil berupa kurva dispersi. Nah, setelah dihasilkan kurva dispersi, itu perlu lakukan di editing kurva di mana prosedur manual dan semi matematis digunakan untuk membersihkan kurva dari noise atau mode yang salah. Nah, kita masuk ke pengolahan data mikrotremor terkait kalkulasi spektrum Fourier, kalkulasi HVSR, dan analisis arah dan staging. Sebenarnya untuk kalkulasi spektrum Fourier pada umumnya kita menggunakan persamaan Fourier transform, tapi biasanya kita pakai FFT. Kalau biasanya kalau mau lebih cepat itu ada lagi metode lain selain FFT, namun kebanyakan kita untuk analisis frekuensi itu menggunakan FFT dengan kalkulasi rasio HV dan analisis stabilis puncak untuk kalkulasi HVSR-nya. Cara analisis arahnya itu kita menentukan arahnya itu berdasarkan arah kedatangan dari noise. Kita masuk ke bab 9, inversi parameter bawah permukaan. Nah, inversi profil kecepatan gelombang geser atau VS itu ada beberapa, di mana model bumi awal dan parameterisasi harus dibangun dengan model kecepatan 1D berlapis. Misalnya misalnya model VS atau model ketebalan lapisan atau model kecepatan gelombang body P atau S. Nah, itu. Nah, inversi kurva dispersi dari SISW atau MSW itu bisa digunakan dengan teknik lokal seperti least square ataupun teknik global, di mana teknik lokal itu adalah least square dan teknik global adalah simulated annealing atau genetic algoritma, di mana itu teknik lokal pada dasarnya dia bakal lebih cepat karena eh, dia masih bersifat lokal ya, namun rentannya itu dia ada lokal minimanya. Dan teknik global dia lebih lambat tetapi lebih efektif dalam menjelajahi ruang model yang luas untuk menemukan solusi yang paling optimal dalam inversi kurva dispersi. Kemudian dalam inversi profil kecepatan gelombang geser perlu dilakukan estimasi ketebalan lapisan dan juga ketebalan estimasi ketebalan lapisan dan juga kecepatan gelombang geser, di mana hasil akhirnya akan berupa profil gelombang geser secara vertikal yang paling cocok dengan kurva dispersi yang diamati. Inversi data VSR menggunakan pendekatan untuk estimasi profil impedansi dan atau indeks refraksi menggunakan frekuensi puncak VSR sebagai kendala untuk inversi profil gelombang geser. Inversi gabungan menggunakan joint inversion bisa dilakukan di mana menggunakan data VSR bersama dengan kurva dispersi untuk meningkatkan kestabilan dan keunikan solusi dari pemecahan ke analisis gelombang geser. Dan masuk ke inversi tomografi pasif, di mana pembangunan model kecepatan 2D dan 3D dari gelombang badi dari waktu tempuh. Dia bisa menggunakan algoritma 3D, inversi 3D seperti ART atau Simultaneous Interactive Reconstruction Technique untuk memetakan distribusi VP dan VS di seluruh volume investigasi. Ada juga estimasi ketidakpastian dari analisis resolusi. Dia perlu mengevaluasi keandalan model melalui analisis covariance dan sensitivitas kernel. Itu ada integrasi hasil inversi dari metode berbeda, di mana kita bisa menggabungkan hasil 1D array dari AMSU atau AMSR dengan model 3D dari tomografi untuk mendapatkan model kecepatan yang koheren dari permukaan hingga kedalaman. Nah, kita masuk ke mungkin ini sebagai subbab terakhir juga. Bab terakhir juga untuk interpretasi geologi dan aplikasi, di mana hubungan parameter fisik berupa parameter seismik VPVS atau perbandingan rasio VPVS dan juga impedansi dengan sifat batuannya itu seperti apa. VS pada dasarnya adalah sangat sensitif terhadap kekakuan atau rigidity media, sedangkan rasio VPVS sensitif terhadap jenis material atau litologi dan saturasi fluida. Rasio tinggi menunjukkan saturasi air atau batuan lempung, di mana itu berkorelasi dengan VPVS-nya. Kemudian ada impedansi seismik, di mana produk dari massa jenis atau densitas dan kecepatan akan mengindikasikan kontras antar lapisan. Nah, ini berkaitan dengan koefisien refleksi.
Dan ada identifikasi dan pemetaan hidrologi dari kontak bantuan di mana dia menggunakan beta VS30 secara lateral untuk membatasi formasi geologi yang berbeda kekerasannya. Perlu juga dilakukan karakterisasi zona regolith atau pelapukan. Zona regolith adalah zona pelapukan dan batuan dasar, di mana ini penting untuk geoteknik dan hidrogeologi, di mana batuan dasar dicirikan oleh nilai VS yang tiba-tiba tinggi. Di atas kemungkinan itu di sekitar di atas 1500. Menurut klasifikasi Classitus itu di atas 1500 nilai VS merupakan batuan petrok atau batuan keras. Dan bisa dilakukan juga identifikasi struktur geologi berupa sesar, lipatan, atau zonasir, di mana ditandai dengan diskontinuitas atau anomali kecepatan yang tajam pada model 2D dan 3D. Sedangkan zonasir atau sesar sering ditandai dengan anomali VS yang lebih rendah, namun memiliki tren yang jelas. Kemudian yang terakhir, yang kelima aplikasi reservoir hidrokarbon dan geothermal, di mana pemetaan reservoir dan reservoir bisa diaplikasikan juga dengan identifikasi zona alterasi hidrotermal, estimasi porositas dan pressure fluida, serta monitoring reservoirnya. Itu bisa menggunakan estimasi ataupun metode seismik pasif. Dan sebab keenam di mana ada studi kasus, kita ke sebab ketujuh di mana perlunya integrasi dengan metode geofisika lain, di mana model VS pasif sebagai model awal atau model kendala dalam inversi gravitasi magnetik geolistrik untuk mengurangi ambiguitas. Jadi model VS30-nya itu digunakan sebagai model awal untuk kita mengatur parameter inversi dari suatu metode geofisika lain. Atau kita juga bisa mengintegrasikan dalam bentuk analisis, misal dari peta ketebalan sedimen ataupun peta eh, eh, atau penampang ketebalan sedimen dikorelasikan dengan data geolistrik itu juga bisa, atau penampang geolistrik itu juga bisa merupakan integrasi dengan metode geofisika lain. Itu. Dan bagian penutup kita bahas terkait kesimpulan dan tantangan dan tren masa depan. Pada dasarnya kesimpulan dan semua metode pasti ada tantangan dan juga keunggulan dan juga keterbatasan masing-masing. Namun pada dasarnya tren seismik pasif ini masih banyak akan digunakan menimbang biayanya yang lebih murah dibanding biaya metode geofisika lain. Nah, itu adalah salah satu concern atau yang menurut saya kesimpulan yang paling penting di mana tren masa depan itu masih menganggap seismik pasif itu sebagai metode yang cuan seperti itu. Oke, seperti itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Saya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada yang diskusikan bareng-bareng, saya harap bisa berdiskusi bersama sehingga kita bisa menambah ilmu masing-masing atau secara bersama. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.